Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ini nih sebenarnya sudah jam 2 pagi, tapi aku tuh belum bisa tidur teman-teman. Aku agak worry juga sih kalau besok bangunnya kesiangan karena ada baju anak sekolah yang mau dipakai besok, lagi mau pasang lambang. Tadi itu belum sempat aku kerjain karena jahitan aku masih banyak, jadi rencananya mau aku kerjain subuh aja gitu biar dia ambilnya pagi. Mudah-mudahan subuh aku nggak bangun kesiangan. Kadang aku kalau udah kayak gini nanti bangunnya bisa sampai jam 7 gitu tidur lagi. Mudah nanti aku kalau habis sholat subuh udah nggak tidur lagi ya, aku langsung bisa selesaikan jahitan. Nanti kalau orang yang ngambil udah selesai gitu jahitannya dan aku nanti bisa tidur lagi gitu karena nggak keburu-buru kan. Kalau untuk jahitan yang lain bisa tidur lagi lah sebentar gitu. Dan ini tuh jam 2 pagi aku tuh belum bisa tidur. Tadi tuh sebenarnya aku udah tidur ya setelah isya tadi. Eh, Habis kelarin jahitan, beberes dikit, terus habis itu aku tidur gitu, tidurkan anakku sebenarnya. Alhamdulillah aku udah mulai ngantuk. Jadi, astagfirullah. Jadi aku terbangun jam setengah 12 dan kepikiran keinget kalau ada satu tugas yang belum aku kerjain. Sebenarnya aku ada laporan RT sih, tapi karena masih ada beberapa kendala di kepengurusan, aku masih hold dulu sementara. Terus ini aku tuh lagi ada lagi ada tugas buat ngerjain tugas ini sih untuk uh, literasi taman bacaku. Jadi ada beberapa hal yang diminta untuk syarat. Ada ajang kompetisi lagi, jadi aku bakal berkompetisi kalau aku lolos, dan ada beberapa dokumen yang harus aku siapin gitu, narasi kegiatan dan lain-lain. Jadi emang karena ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu diminta, tapi karena aku tuh sibuk banget terus capek banget kan, jadi habis banyak jahitan, habis jahit tuh langsung istirahat gitu kadang kan, jadi nggak sempet, belum lagi sama kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ini benar-benar aku sempetin karena emang kebetulan aku tuh nggak bisa tidur. Jadi kalau misalnya aku habis bisa tidur tengah malam aku pasti terbangun, nggak bisa tidur lagi. Jadi karena udah tidur jadi aku bisa sholat tengah malam dulu, terus abis itu kita bisa tidur lagi. Dan ini alhamdulillah di waktu aku nggak bisa tidur aku udah selesaikan semua persyaratan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lomba gitu. Lomba adalah salah satu award di Indonesia gitu. Jadi aku mau cerita sedikit pengalaman aku selama mendirikan taman baca. Jadi ajang yang mau aku ikutin ini, yang kemarin ada penawaran dari salah satu perusahaan yang menaungi award ini ya, menaungi penghargaan ini. Jadi sebenarnya dulu di tahun 2019 aku udah dapat penawaran dari salah satu stasiun TV nasional. Jadi aku tuh udah dapat penawaran dari salah satu stasiun TV nasional, tapi taman bacaku tuh umurnya belum sampai 2 tahun karena syaratnya minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun dulu. Kalau sekarang 1 tahun sih. Jadi ada minimal program yang dijalankan gitu. Jadi waktu dikasih tawaran secara aku jelas nggak ya? Waktu dikasih tawaran, aku tuh belum bisa nerima karena memang syaratnya itu belum memenuhi gitu. Dan alhamdulillah tahun ini di 2024 aku tuh dapat tawaran lagi. Aku pikir ya udahlah, biasanya kan kalau sekali kesempatan udah nggak bakal dapat lagi karena ada batasan usia juga kan. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini aku tiba-tiba di DM dan uh, ada salah satu agensi lah yang menawarkan aku, yang mengajukan aku untuk ikut award ini. Jadi aku coba siap-siapin ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lolos seleksi teman-teman.
untuk kegiatan program di taman bacaku. Jadi kalau ini sih sebenarnya dari dulu aku pengen ikutan karena apa ya, salah satu ajang bergengsi sih buat teman-teman yang bergerak di dunia literasi gitu kan. Jadi aku tuh pengen banget bisa bergerak lebih luas lagi. Tapi karena kita juga punya keterbatasan ya, ada banyak kegiatan yang dilakukan, ada banyak pekerjaan juga, jadi benar-benar ngerjainnya di waktu luang aja gitu kan. Jadi uh, alhamdulillahnya, alhamdulillahnya uh, ada kesempatan lagi aku buat dapat tawaran ini dan semoga nanti hasilnya alhamdulillah ya teman-teman ya, karena emang udah lama banget sebenarnya ajang ini aku kejar, aku pengen banget. Kalau hadiahnya sih buat aku, kalau dinilai dari berapa banyak pengeluaran aku untuk taman baca, sepertinya masih belum bisa mengembalikan itu semua sih, tapi memang aku pengen lebih dikenal lagi sama masyarakat, lebih dikenal sama banyak orang supaya aku tuh bisa memberikan kebermanfaat yang lebih luas lagi. Jadi ada ini ya, ada apa namanya, ada cerita lah di baliknya kalau aku mendirikan sebuah taman baca sampai akhirnya jadi Yayasan Rumah Literasi Kreatif. Jadi ada banyak cerita. Ntar ya, aku matikan laptop dulu deh kayaknya karena ini udah selesai. Oh, ntar aku kirim dulu ya, aku kirim dulu filenya. Gak apa-apa kali ya kirim tengah malam. Kalau di sana belum tengah malam banget sih kayaknya. Mudahan dia di luar negeri sih. Karena biasanya teman-teman kayak gini mereka juga ada di luar negeri gitu. Nah, kita kirim dulu baru kita cerita lagi. Oke, kita kirim dulu baru nanti kita cerita lagi ya teman-teman ya. Aku matiin laptop dulu. Semoga suaraku jelas ya, karena aku mau ngomong keras-keras juga nggak enak karena udah tengah malam. Suasananya sepi banget. Tadi aku sholat juga sempat tertunda karena ada suara-suara yang nggak nyaman di telinga aku, jadi mau ambil wudhu agak agak gimana gitu. Jadi akhirnya aku baru sholat jam 1:30 pagi. Oke, udah mati laptop. Nah, jadi tapi jadi gelap ya karena laptop aku mati guys, nggak ada cahaya. Bentar, ini kayaknya di sini ada lampu deh. Jadi gelap banget ya guys. Oke, jadi ada cerita memang. Gak apa-apa ya, udah gelap, apa adanya aja deh. Yang penting suara aku jelas, muka aku juga apa adanya. Aku nggak pakai lipstick, nggak pakai makeup apapun. Natural aja, natural aja. Karena lebih nyaman kayak gini, pakai makeup kan agak ribet ya. Senyamannya kita aja ya kan teman-teman. Kalau nggak nyaman gak usah dipaksain. Jadi aku mau cerita tentang perjalanan aku mendirikan sebuah taman baca. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah tidak asing dengan kehidupan aku mungkin udah tahu banget gimana suka dukanya aku mendirikan sebuah taman bacaan gitu. Jadi mungkin orang lain mengira aku dapat gaji dari taman baca, padahal tidak. Karena taman baca itu memang aku yang membiayai semuanya. Dan kalaupun ada bantuan juga aku yang berjuang mendapatkan itu semua gitu supaya dapat bantuan, supaya apa yang aku keluarkan itu nggak lebih berat dari yang aku, nggak lebih berat lagi lah gitu. Jadi ada bantuan-bantuan gitu, itu pun aku harus presentasi segala macem gitu kan untuk mendapatkan semuanya itu ya. Lumayan lah buat meringankan bebanku gitu kan. Dan sebenarnya dari di taman baca itu sendiri aku tuh kayak nggak nggak menyangka gitu bahwa aku tuh akan mempunyai sebuah taman baca yang kemudian akhirnya bisa jadi sebuah yayasan dengan banyaknya aktivitas yang aku sendiri kalau mikir kok bisa ya gitu ya. Maksudnya banyak banget aktivitasnya, aku sampai nggak ada waktu buat istirahat. Kadang aku harus berbagi waktu antara cari nafkah buat keluarga dan harus berkegiatan sosial gitu.
Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini dikasih kekuatan sama Allah ya, mungkin karena memang Allah yang kasih jalan, Allah juga yang memberikan semuanya gitu, kebutuhan-kebutuhan aku. Dan aku merasa semenjak aku punya taman baca, aku tuh mendapatkan banyak keajaiban lah dari Allah. Mungkin aku nggak tahu keajaiban seperti apa, maksudnya nggak tahu eh, bagaimana Allah itu menjalankan itu semua tuh bener-bener ajaib banget. Bahkan aku sendiri nggak percaya gitu dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Jadi kayak aku mendirikan taman baca saat aku tuh dari sendiri perusahaan, dengan keterbatasan yang aku punya. Aku tuh bukan bangun bisnis, aku bukan mulai usaha, aku bukan cari kerja, tapi aku bikin taman baca yang notabene taman baca itu aku harus mengeluarkan uang buat semua kegiatannya, buat koleksi-koleksinya, buat semuanya lah. Dan akhirnya eh, ya begitu, tertatih-tatih, nggak jelas gitu dengan kegiatan apa gitu, dicemooh banyak orang, ngapain sih hari gini bikin taman baca, nggak ada lagi orang sudah membaca buku, mau ngapain bikin taman baca juga gitu kan, buat apa gitu. Tapi pada akhirnya sampai dengan perjalanan 6 tahun belakangan ini, alhamdulillah ada banyak kegiatan yang bermanfaat lah menurut aku ya. Semoga, karena kan ya aku nggak bisa bilang itu bermanfaat banget untuk semua orang, karena aku juga punya keterbatasan, jadi ya bermanfaat lah untuk orang-orang yang membutuhkan kegiatan-kegiatan di taman bacaku. Jadi memang kalau menceritakan perjalanan aku selama 5 tahun belakangan ini mungkin sangat panjang ceritanya teman-teman. Jadi dari aku nggak punya apa-apa sampai aku punya taman baca sebesar ini juga semuanya berkat Allah gitu. Allah yang menyentuh hatiku, Allah yang menyentuh hati orang-orang yang akhirnya mempertemukan dengan aku gitu. Dan ada salah satu pengalaman spiritual yang aku tuh nggak akan pernah lupa gitu, yang bikin yang itu jadi titik balik di hidup aku gitu. Jadi uh, waktu taman bacaku itu direnovasi, mungkin orang-orang semua tahu gitu di sini. Saat direnovasi itu rumah aku tuh masih rumah kayu, rumah trans jatah trans zaman dulu, karena emang aku tinggal sama mbahku. Jadi yang direnovasi itu rumah yang direnovasi dan diperlebar itu taman bacanya. Jadi emang dari Pertamina itu minta space, sebenarnya dia minta space lebih lebar lagi sih, lebih lebar lagi, cuman aku nggak bisa kasih karena waktu itu kan taman baca cuma di teras rumah, dan mereka minta uh, lokasinya apa, bangunannya bisa lebih besar lagi gitu. Tapi aku nggak bisa kasih karena kan keterbatasan ya, maksudnya ini aku nanti tinggalnya di mana gitu kan. Jadi akhirnya aku pinjamkan halaman rumah aku buat dibikin bangunan untuk umum gitu. Jadi aku berikanlah untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, dan memang dapat bantuan untuk renovasi. Dan waktu renovasi itu posisinya kan taman baca itu berdempetan sama rumah aku, karena memang jadi satu ya kan, jadi satu karena tadinya emang di teras rumah, kemudian di bangunan yang awalnya tuh pengen aku jadiin toko gitu, aku pengen punya usaha, tapi akhirnya gagal usahanya akhirnya jadi sebuah taman baca, malah jadi kegiatan sosial yang aku tuh harus mengeluarkan uang terus, nggak dapat uang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku dapat banyak keajaiban dari apa yang sudah aku lakukan selama ini gitu. uh, jadi pas waktu renovasi itu rumah kan dibongkar, karena kan rumah itu mepet banget sama sama ya bukan mepet banget, emang jadi satu gitu sama teras. Jadi rumah yang depan itu kebongkar atapnya, dan aku tuh bingung karena hari itu tuh aku tuh nggak punya uang. Aku emang dapat kontak nulis, tapi kan ya biasalah, cuma cukup buat makan sehari-hari aja gitu. Kalau buat bikin rumah kayaknya aduh aku nggak mungkin bisa gitu, gimana caranya nih aku bisa
bisa baikin rumah aku, sementara yang dikasih anggaran kan cuma taman bacanya aja gitu, jadi nggak ada anggaran buat aku baikin rumah atau apa. Atap sudah kebongkar, teras sudah kebongkar, apa namanya, kamar aku itu sudah kebuka ya kan, ruang tamu juga sudah kebuka semua gitu kan, dan aku benar-benar dilema saat itu karena emang aduh gimana nih, kenapa kok jadi kayak gini gitu kan, gimana akhirnya aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak punya tempat buat aku tuh minta sama siapa, minta bantuan sama siapa, sama orang tuaku pun aku nggak berani buat bilang, Pak aku butuh ini, aku kenapa kayak gini gitu. Jadi nggak berani, aku benar-benar nggak berani minta bantuan sama keluargaku pun aku tuh nggak punya keberanian. Jadi akhirnya aku nggak minta pertolongan sama siapa-siapa, aku tuh cuma nangis malam itu ya sama seperti kayak gini, aku sering bangun tengah malam, sering dibangunkan tengah malam, dan saat itu aku nangis. Jadi aku tuh cuma minta tolong sama Allah saat itu. Jadi aku cuma bilang, ya Allah, kalau memang ini jalannya, Engkau yang ngasih aku jalan, Engkau yang menyentuh hatiku untuk bisa memberikan manfaat buat banyak orang, maka kasih aku pertolongan gimana pun caranya supaya aku bisa punya tempat tinggal yang layak, aku bilang gitu, buat keluargaku gitu, karena aku nggak mau bantu banyak orang tapi jangan sampai keluargaku sendiri terbengkalai, aku bilang gitu. Jadi aku tuh benar-benar malam itu aku kayak gitu, malam aku cuma minta sama Allah gimana caranya supaya uh, rumahku yang kebongkar itu bisa diperbaiki lagi gitu kan. Dan dalam proses itu aku udah pasrah lah, udah nggak tahu apa-apa, nggak tahu kayak gimana lagi. Kalau emang nggak punya uang ya sudah biarkan aja rumahnya terbuka, dalam keadaan terbuka, nggak ada atapnya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Dan alhamdulillahnya 3 hari setelah itu, uh, dalam keadaan Taman Baca itu masih dalam proses renovasi, belum selesai, tiba-tiba aku dihubungi sama editor aku, dan aku tuh dapat bonus royalti itu sekitar, mungkin kalau di total semuanya sekitar 300 jutaan, dan dibayar bertahap, memang nggak langsung gitu. Dan aku tuh kaget banget, aku shock banget, dan benar-benar terkejut. Aku benar-benar alhamdulillah ya Allah, benar-benar keajaiban dari Allah yang benar-benar aku tuh nggak nyangka gitu. Dan akhirnya dari situlah, dari uang royalti novel, aku bangun rumah hampir bersamaan dengan proses renovasi. Mungkin orang bakal mikir kalau itu adalah, banyak yang mungkin yang mikir kalau itu adalah uang hasil korupsi. Padahal nggak ada yang dikorupsi gitu, karena anggarannya terbatas ya untuk bangunan seluas itu. Dengan anggaran yang sekecil itu aku harus bisa memaksimalkan bangunan dan fasilitas-fasilitas di dalamnya, kegiatan-kegiatannya gitu semuanya. Jadi akhirnya alhamdulillahnya aku dapat bantuan itu, dan alhamdulillahnya aku tuh dapat bantuan dari Allah, dan dapat pertolongan dari Allah. Itu benar-benar pengalaman spiritual aku tuh yang nggak akan pernah terlupakan gitu. Ternyata oh iya, oh iya, Allah yang ngasih jalan buat kita, dan Allah yang tolong gitu. Jadi sekarang tuh aku, sebesar apapun masalahku, aku ngadunya sama Allah, aku minta tolongnya sama Allah bagaimana untuk menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Aku bahkan mungkin aku bisa dibilang aku adalah perempuan yang hampir nggak punya rasa takut, karena aku takutnya cuma sama Allah gitu, karena Allah yang selamanya udah nolong aku dan udah ngasih aku begitu banyak keajaiban. Dan aku tuh ngerasa kayak sampai saat ini aku tuh masih diuji dengan banyak kesulitan, dengan banyak hal-hal yang benar-benar bikin aku pengen menyerah melakukan semuanya. Tapi pada akhirnya aku kembali lagi mikir gitu, oh iya, ya Allah, jangan sampai aku tuh menyesali apa yang sudah aku berikan ke orang lain. Aku nanti jadinya nggak ikhlas gitu loh. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menguji aku, cara Allah untuk menguji ketulusan dan keikhlasan aku. Apapun yang terjadi, apapun yang akan
terjadi ke depannya, aku nggak boleh mengungkit apa yang sudah aku berikan ke orang lain dan aku nggak boleh menyesali itu. Sekalipun, orang yang aku bantu, sekalipun orang yang aku pedulikan ya, sekalipun orang yang selama ini aku perjuangkan mati-matian dengan banyak hal sampai aku melupakan, sampai aku menyisihkan prioritas diriku sendiri dan keluargaku gitu kan. Dan orang itu malah justru menyakiti aku, malah justru nusuk aku dari belakang, malah justru mengkhianati aku dan justru malah bikin aku apa ya, bikin aku sakit hati, bikin aku ya dia nggak bisa baik lah sama aku gitu kan. Dan aku nggak marah gitu, aku nggak marah sama sekali kalau ada orang yang benci sama aku meskipun orang itu udah pernah aku tolong lah ibaratnya. Nggak bisa, aku nggak bisa karena aku sudah berniatkan dalam hati aku nggak akan menyesali apapun yang sudah aku kasih ke orang lain sekalipun orang lain itu nyakitin aku gitu. Jadi aku pengen aku tetap ikhlas ngasih apapun ke orang lain itu tanpa pamrih, tanpa aku harus mengeluh, apalagi aku mengeluhkan hal-hal yang itu untuk kepentingan banyak orang. Jadi aku selalu, alhamdulillahnya Allah itu selalu mempertemukan aku dengan orang yang menasihati aku dengan bijak gitu, supaya aku tuh bisa jadi orang yang tetap ada di jalanku, jadi orang yang ikhlas, yang tulus, yang gak akan mengeluh apapun yang sudah aku berikan ke orang lain. Dan aku tahu itu adalah ujian dari Allah, di mana kita sudah memberikan pikiran, tenaga, uang, semuanya sudah mensedekahkan apa yang kita miliki ke orang lain. Allah itu akan menguji kita dengan kesulitan supaya kita itu benar-benar tulus nggak sih, begitu menjalani, memberikan apa yang sudah kita kasih ke orang lain itu. Jadi jangan pernah menyerah kalau memang buat kalian semua yang nonton video ini, kalau emang kalian pernah memberikan sesuatu pada orang lain, jangan pernah ungkit itu, jangan pernah menyesali itu, sekalipun orang yang kamu tolong itu udah nyakitin kamu. Jadi begitulah caranya Allah menguji ketulusan dan keikhlasan kita. Kita akan diuji dengan kesulitan, maka tetaplah berbuat baik karena Allah akan membalasnya di waktu yang terbaik. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menemani aku ngobrol malam ini. Ini sudah jam 2 lewat. Sepertinya alhamdulillah aku sudah mulai mengantuk dan aku mau tidur. Nanti subuh kita bangun lagi, lanjut lagi beraktivitas karena aku masih punya banyak tanggungan ya teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mau mendengarkan cerita-cerita aku. Semoga cerita aku ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa membuat hidup kalian jauh lebih baik dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.